Bab 1419. Kakak tertua, Denniskin. Ketua geng Laut Hantu semakin melihat pemuda ini semakin suka. Erikkin tidak hanya menyelamatkan Cindiana Liang dan nasib geng Laut Hantu, tetapi potensi kultivasinya juga tidak kecil. Di usia muda sudah bisa menguasai sebuah sumber energi langka. Dari pengalamannya, ini termasuk yang sangat langka. Yang paling penting adalah meskipun bakat Erikkin tinggi, tetapi dia tidak melihat mereka dengan tatapan sombong seperti orang dari sekte besar, seperti Maple Ye yang sangat angkuh dan sombong. Sebaliknya Erikkin sangat rendah hati dan sopan. Ini membuat ketua geng Laut Hantu merasakan rasa persahabatan. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Erikkin, tetapi Erikkin memiliki potensi yang sangat besar. Begitu dikeluarkan, mungkin tidak akan lebih lemah dari dirinya di masa depan. Dan Erikkin kebetulan ingin menanyakan sesuatu kepada ketua geng Laut Hantu, karena ketua geng sudah sengaja mengangkat topik, mereka berdua dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Kali ini, terima kasih kepada Tuan Qin karena telah menyelamatkanku, kalau tidak aku mungkin tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Di samping, Cindiana Liang sedikit menghela napas. Sebelumnya mereka masih mengundang Erikkin untuk mengikuti mereka, dan mereka berpikir itu akan lebih aman. Sekarang dipikirkan lagi, Erikkin jauh lebih hebat darinya, tidak heran dia menolaknya. Ternyata Tuan Qin yang menyelamatkan putri. Wanita tua itu dan para pelayan sedikit tidak enak dan sangat malu dalam hati mereka. Sebelumnya mereka mengejek Erikkin. Mereka berpikir kultivasi Erikkin tidak tinggi dan rentan bahaya. Mereka tidak menyangka putri pada akhirnya akan mengalami bahaya dan diselamatkan oleh orang yang mereka remehkan. Putri, kultivasi Tuan Qin tidak tinggi. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak roh jahat? Tanya seorang pelayan. Dia. Cindiana Liang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba teringat prosesnya. Ia memeluk Erikkin dari awal sampai akhir, wajahnya memerah, menggeleng dan berkata, sebaiknya kalian jangan tanya, ini berkaitan dengan rahasia Tuan Qin, aku tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Baiklah. Wanita tua dan para pelayan juga tidak berani banyak tanya lagi. Melihat Cindiana Liang baik-baik saja, hati semua orang yang tegang menjadi lega. Cindiana Liang berpikir sejenak. Dia terbang ke hadapan Erikkin lagi, dan berterima kasih padanya di depan semua orang. Ketua geng Laut Hantu berteriak agar semua orang bubar dan melindungi mereka dalam perjalanan pulang. Sobat sangat hebat. Di perjalanan pulang, Kintono Yue terbang entah dari mana, dan berkata sambil tersenyum, menyelamatkan putri, pahlawan menyelamatkan wanita cantik, benar-benar membuat orang iri. Kak Yue bercanda. Erikkin tersenyum aneh, jika bukan karena kamu diam-diam berada di sisiku untuk melindungiku, aku juga tidak berani sesantai itu. Setelah Erikkin mengatakannya, Kintono Yue tiba-tiba tertegun. Dia menggeleng dan tersenyum, Dik, apa maksud perkataanmu ini, kenapa aku tidak mengerti? Tidak mengerti ya, kalau begitu aku akan mengatakannya secara detail. Kata Erikkin sambil tersenyum. Ayahku total memiliki 5 anak, aku berada di urutan keempat. Di atasku ada 2 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, dan di bawahku ada 1 adik perempuan. Erikkin berkata dengan cermat, kakak tertuaku memiliki kepribadian yang murah hati dan merawat adik-adiknya dengan baik. Dia juga terkenal di dinasti Qin, yang terpenting, namanya adalah Denniskin. Secara kebetulan, itu kebalikan dari namamu, dan kita berdua memiliki perasaan khusus. Kamu memakai topeng, aku tetap bisa merasakan energimu, tetapi Huike tidak bisa. Ternyata kamu sudah tahu. Kintono Yue, atau Denniskin menyeringai. Tetapi kamu jangan salah paham, aku datang bukan untuk mengawasimu, aku mendengar bahwa anak ayah yang hilang akhirnya kembali. Tidak masuk akal jika sebagai kakak hanya menunggumu datang. Tentu saja aku harus datang melihatmu atas nama adik-adikku. Aku mengerti.
Erikin tersenyum datar. Jika dia tiba-tiba mengetahui bahwa dirinya memiliki adik laki-laki, dia mungkin juga tidak akan menunggu di kota dengan tenang. Tetapi sampai akhirnya, aku tiba-tiba ingin tidak membongkar ini dulu, aku ingin melihat orang seperti apa dirimu. Dennis Yue berkata dengan serius, karena anak ayah sedikit, hanya kita berlima, yang jumlah orangnya termasuk sedikit di keluarga Qin. Jadi aku berharap setiap anggotanya bisa jujur dan baik hati, dan tidak melakukan hal-hal yang melukai perasaan keluarga. Jadi kali ini datang, aku juga ingin melihat sebenarnya orang seperti apa kamu. Sekarang aku sudah tenang, kata Dennis Qin dengan lega. Jika ini membuatmu merasa tidak nyaman, kakak minta maaf padamu. Aku mengerti, kata Erikin sambil mengangguk. Dia tidak terlalu keberatan. Setelah Dennis Qin muncul, dia tidak melakukan apapun yang membahayakan dirinya, sebaliknya dia membantunya. Kali ini juga diam-diam bersembunyi di kejauhan, dan menggunakan metode rahasia untuk melemahkan kekuatan roh-roh jahat itu. Kemudian dia juga terluka. Dennis Qin menyembunyikan ekspresi khawatirnya. Ini semua yang dia amati melalui busur petir dan tidak palsu. Jika bukan karena Dennis Qin, ia tidak akan membunuh roh-roh jahat ini secepat itu. Ini menunjukkan bahwa Dennis Qin benar-benar menjaganya secara diam-diam, dan siap untuk mengambil tindakan kapanpun dia dalam bahaya. Huike juga pernah mengatakan bahwa Dennis Qin dan saudara-saudarinya adalah orang yang sangat baik. Eric Qin percaya sekarang. Tentu saja ada alasannya, yaitu terkait dengan pewaris dinasti Qin. Keluarga Qin telah menjalankan dinasti selama bertahun-tahun, kekuasaannya sudah sangat kuat dan keturunannya sangat banyak. Posisi Kaisar Qin tidak diwariskan kepada keturunan langsungnya, tetapi diwariskan kepada orang yang cakap. Dengan begini, lebih mudah untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga. Persaingan antar saudara sangat kecil, jadi wajar saja jika tidak ada permusuhan. Kak, alasan kamu datang juga karena senior Huike itu tidak dapat diandalkan kan? Kata Eric Qin tak berdaya. Haha, kamu juga menyadari itu. Dennis Qin tertawa. Saat mereka berbicara, di atas semua orang ada suara raungan. Seorang biksu yang memakai jubah langsung terbang keluar. Di belakangnya diikuti oleh 7 atau 8 roh jahat yang kuat. Bocah, kamu lewati laut hantu sendiri dulu, aku akan menyusul setelah menghancurkan beberapa roh jahat ini. Eric Qin tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Huike. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Eric Qin juga menghela napas. Kebetulan, kita bisa memanfaatkan beberapa hari ini untuk berkomunikasi, kata Dennis Qin. Ketua geng, roh-roh jahat itu kemana semua? Semua orang terbang setengah jalan. Maple Ye tiba-tiba terbang dari bawah. Matanya masih sedikit lesu saat ini, tetapi kultivasinya sudah lumayan pulih, dan ekspresinya menjadi angkuh lagi. Di dalam tubuh spiritual roh jahat yang memimpin itu ada harta karun berharga milik keluarga Yeku. Aku tidak tahu siapa yang membunuh roh jahat itu, tetapi aku harap kamu menyerahkannya. Jangan memaksa keluarga Yeku bertindak. Ketika melihat Maple Ye, ekspresi semua orang sedikit tidak enak. Kabut darah yang disebarkan oleh Maple Ye mengandung energinya, sehingga bisa mengelabui roh-roh jahat itu. Jadi semua orang juga sudah mengetahui apa yang terjadi. Wajah ketua geng laut hantu juga menjadi muram. Tuan Ye, kamu memprovokasi roh jahat dan hampir membunuh semua kultivator. Kami belum meminta pertanggungjawabanmu, tetapi kamu masih berani datang untuk mengancam kami. Kemampuan para kultivator itu tidak cukup kuat, jadi mereka pantas dibunuh. Maple Ye tersenyum dingin, tetapi harta karun berharga itu adalah milik leluhur keluarga Yeku. Jika tidak menyerahkannya, keluarga Yeku tidak akan membiarkan orang ini. Maple Ye, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu?
kata Cindiana Liang sambil mengerutkan dahi. Haha, Cindiana Liang, kamu pikir ini dulu. Mulut ada di wajahku, apa yang aku katakan adalah kebebasanku, pokoknya aku sudah mengingat wajah kalian, jika tidak ada yang mengaku, keluarga Yeku akan mengunjungi kalian satu persatu. Maple Ye sangat sombong dan mengancam dengan sangat terbuka. Bersambung.